Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, teman-teman sekalian. Dalam materi pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan satu materi terkait dengan kaidah dalam bahasa Indonesia jurnalistik. Sebelum nanti teman-teman sekalian akan belajar tentang bagaimana menulis berita, menulis esai, reportase, bahkan kemudian bisa memproduksi opini dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Indonesia jurnalistik itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, bahwa memang ada dua istilah yang digunakan untuk bahasa jurnalistik, yaitu bahasa Indonesia jurnalistik dan bahasa jurnalistik Indonesia. Nah, dua hal ini seringkali digunakan dengan cara yang berbeda, meskipun kelihatannya ada irisan yang sama di antara keduanya. Kalau di kalangan akademisi di perguruan tinggi misalnya, memang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia jurnalistik karena istilah itu mengacu pada bahasa Indonesia yang digunakan dalam kalangan jurnalistik itu. Bahwa bagaimanapun seorang jurnalis itu dalam menuliskan berita, menuliskan reportase dan sebagainya, atau menulis kolom dan sebagainya, itu tidak boleh abai dari kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya bahasa Indonesia jurnalistik dalam konteks lingkungan akademik itu lebih diletakkan tentang bagaimana bahasa Indonesia yang digunakan oleh kalangan jurnalistik. Sementara kalau di kalangan praktisi, kalangan pegiat jurnalis misalnya, itu lebih senang menggunakan bahasa jurnalistik Indonesia, yaitu bahasa jurnalistik yang diterapkan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia itu. Nah, ini sebenarnya dua hal yang tidak berbeda secara substantif, hanya berbeda dalam dalam pengistilahan gitu loh. Kalau kalau orang praktisi itu kan menganggap bahwa bahasa jurnalistik itu memiliki kekhasan yang berbeda dengan bahasa di lingkungan di luar jurnalistik, seperti di bahasa-bahasa akademik dan sebagainya, tetapi tetap menggunakan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi teman-teman sekalian, eh, terminologi bahasa Indonesia jurnalistik ataupun bahasa jurnalistik Indonesia itu lebih berkaitan dengan bagaimana eh, implementasi atau penggunaan bahasa Indonesia di dalam penulisan eh, di para pegiat media, sehingga apakah kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan jurnalistik itu tidak memerlukan kaidah? Tidak boleh, dia tetap akan memerlukan kaidah atau aturan-aturan umum, pedoman-pedoman umum yang pasti berlaku di dalam penulisan bahasa Indonesia. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman membaca Jawa Pos, Kompas, Republika dan sebagainya, itu kan penggunaan bahasa Indonesia itu kan sangat tertata dengan baik gitu loh. Bahkan karena penggunaan bahasa Indonesia itu cerminan dari keseriusan pengelola media cetak itu atau media massa itu dalam serius untuk mengedukasi publik terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia itu. Sehingga meskipun mereka punya kekhasan, cara menuliskan kalimat itu juga pasti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam pedoman umum penulisan bahasa Indonesia. Bahkan seringkali karena di sana kan ada seorang di dalam jurnalisme itu kan ada beberapa tahapan ya sebelum sebuah berita itu ditayangkan di media massa atau opini itu muncul di halaman opini, halaman kolom-kolom opini, itu pasti melalui beberapa proses. Salah satunya adalah melalui editor yang melakukan penyuntingan terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia kita yang akan dimuat di media, sehingga kalau kemudian itu diperlakukan secara sembarangan misalnya, itu pasti akan menurunkan kewibawaan dari media massa itu sendiri itu, sehingga justru media massa itu malah seringkali ketat dalam penggunaan bahasa Indonesia karena itu mempertaruhkan
mempertaruhkan kewibawaan dari media itu. Sehingga teman-teman bisa lihat koran-koran yang serius itu, media cetak yang serius itu biasanya sangat sangat apa namanya perhatian betul dalam bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di media cetak dia itu. Apa sih pengertian bahasa Indonesia jurnalistik, teman-teman sekalian? Jurnalistik itu diartikan sebagai, sebelum kita sampai pada pengertian bahasa Indonesia jurnalistik, ini kan ada dua kata kunci ya, bahasa Indonesia dan satunya adalah jurnalis. Tik itu sendiri, jurnalisme itu sendiri. Nah, sebagaimana umum kalau bahasa Indonesia kita paham betul lah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi bahasa yang digunakan oleh negara bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi secara formal, bahkan termasuk juga informal. Nah, apa sih yang disebut dengan jurnalisme? Jurnalisme itu diartikan sebagai kegiatan menyampaikan berita. Jadi, kegiatan jurnalistik itu hal-hal yang terkait dengan bagaimana berita itu disampaikan kepada khalayak pembaca. Apakah hanya berita saja? Tidak. Di dalam jurnalistik itu ada kegiatan penyampaian berupa berita, news, yang setiap hari bisa muncul berbeda-beda. Setiap hari selalu ada peristiwa yang berbeda. Nah, peristiwa yang berbeda itu yang kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk agar mereka tahu dan paham sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Peristiwa itu bisa peristiwa politik, bisa peristiwa keagamaan, bisa peristiwa kriminalitas, dan lain sebagainya. Ada banyak berita yang kemudian selalu muncul setiap hari. Maka kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti karena setiap hari selalu muncul berbagai berita yang ingin disampaikan kepada khalayak. Nah, selain berita, ada juga opini atau pendapat atau gagasan. Nah, biasanya jurnalistik itu ada dua kategori ini. Ada berita dan ada opini. Kalau berita itu biasanya ditulis oleh wartawan setempat yang sudah tergabung di dalam media cetak tersebut secara resmi maupun secara blend. Tapi kalau pendapat atau opini itu biasanya ada kolom khusus, space khusus yang diberikan oleh media cetak kepada pembaca agar mereka memberikan pendapat-pendapatnya melalui media massa secara periodik. Nah, pendapat-pendapat itu bisa terkait dengan pendapat-pendapat yang saat ini sedang terjadi di dalam masyarakat. Bahkan opini itu juga bisa menyoroti berita-berita yang kemarin sedang menjadi apa ya, trending topik. Hari ini kemudian dituliskan. Nah, media massa periodik itu macam-macam bentuknya, teman-teman sekalian. Ada yang disebut dengan surat kabar. Surat kabar itu biasanya bersifat harian dia terbit. Setiap hari kita saksikan ada banyak koran cetak maupun koran online yang selalu terbit setiap saat, ya kan? Karena di berita dia setiap hari, karena terbitnya setiap hari, maka biasanya peristiwa-peristiwa yang ditampilkan atau disampaikan di dalam surat kabar itu ya terkait dengan kejadian sehari-hari itu gitu loh. Tidak kecil kemungkinan kejadian yang sudah lama terjadi itu baru kemudian disampaikan pada saat itu. Maka surat kabar itu sifatnya harian, sifatnya selalu up to date gitu loh. Sehingga kalau orang suka baca koran itu adalah orang yang sebenarnya selalu update terkait dengan peristiwa-peristiwa itu. Ada juga media massa yang sifatnya terbit secara periodik, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, seperti majalah, tabloid, dan sebagainya. Itu kan bisa terbit seminggu atau sebulan sekali, kayak majalah Tempo itu sebulan sekali misalnya. Tabloid Nyata itu bisa terbit 1 minggu sekali misalnya. Ada kantor berita, radio, televisi, dan media online lainnya. Jadi, inti dari jurnalistik itu adalah kegiatan penyampaian berita dan opini. Berita oleh wartawan, oleh jurnalis, sementara opini bisa ditulis oleh wartawan itu sendiri, tapi mayoritas ditulis oleh pembaca-pembaca. Nah, bentuk-bentuk jurnalis media massa itu macam-macam bentuknya yang tadi saya sebutkan. Dengan demikian, bahasa Indonesia jurnalistik adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh para jurnalis, para wartawan untuk menyampaikan message, menyampaikan pesan melalui media massa secara periodik gitu. Jadi intinya adalah pesan itu tersampaikan gitu. Termasuk kalau kalau ada sebuah kecelakaan biasanya orang akan
masyarakat akan pengen tahu peristiwa kecelakaan itu. Makanya menulis berita tentang peristiwa kecelakaan itu kemudian muncul kaidah-kaidahnya. Misalnya salah satu kaidahnya adalah menggunakan prinsip 5W1H misalnya, ya kan? Kapan itu terjadi, di mana, oleh siapa, kan begitu. Nah, dan bagaimana peristiwa itu terjadi 5W1H. Nah, itu biasanya ada prinsip-prinsip itu. Sehingga dengan menggunakan prinsip 5W1H itu, biasanya kemudian pembaca akan tahu, akhirnya akan punya pengetahuan terkait dengan pesan yang disampaikan oleh seorang jurnalis. Nah, bahasa yang digunakan di dalam bahasa Indonesia jurnalistik itu berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang diatur di dalam EYD. EYD itu berubah-ubah. Dulu ada EYD, kemudian ada pedoman umum bahasa Indonesia, PUBI, PUB atau apa itu, kemudian berganti lagi menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi meskipun menggunakan kaidah di dalam pedoman bahasa Indonesia yang diatur dalam EYD, penerapannya tetap disesuaikan dengan karakteristik media massa yang digunakan. Sehingga teman-teman bisa lihat kalau teman-teman langganan Kompas dan Jawa Pos misalnya, pasti ada karakter yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing media massa itu di dalam penggunaan kalimat itu. Nah, coba kapan-kapan teman-teman bandingkan itu antara Jawa Pos, Kompas, Republika dan sebagainya. Sehingga kita tahu kemudian bahwa masing-masing media itu punya ciri yang berbeda satu sama lain, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada 3 ciri umum media massa. Yang 3 ciri umum ini sebenarnya eh, juga perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, sehingga dengan ciri umum yang melekat pada media massa itu kita kemudian bisa memberikan apa ya, semacam pengetahuan, mendapatkan pengetahuan bahwa ini yang disebut dengan media massa. Yang pertama adalah media massa adalah media komunikasi yang ditujukan untuk banyak orang. Tempatnya berjauhan, sifatnya heterogen karena tidak untuk satu atau dua orang, dan dan apa namanya, sifatnya anonim. Artinya memang media massa itu memang komunikasi untuk masyarakat secara luas itu. Meskipun ada media massa yang mungkin hanya berlaku untuk kalangan terbatas pun bukan untuk satu dua orang, ya kan? Sehingga kalau ada media khusus sebuah organisasi massa Islam misalnya, maka media itu yang memang nanti akan dibaca oleh anggota jamaah itu, yang tidak hanya di lingkup sekitar tapi juga di tempat lain. Yang kedua, media massa memiliki ruang dan waktu yang terbatas yang harus diisi dengan sebanyak mungkin berita dan pendapat yang menarik yang berguna bagi khalayak itu. Jadi eh, media massa itu ada ruang dan waktu terbatas, ada space ruang yang terbatas. Makanya kalau teman-teman nulis berita itu kan tidak boleh terlalu panjang gitu loh. Kalau dia terlalu panjang, maka dia menghabiskan ruang. Padahal akan ada banyak peristiwa yang mau disampaikan kepada masyarakat itu. Sehingga disitulah membutuhkan apa ya, semacam keterampilan khusus yang dimiliki oleh seorang jurnalis, bagaimana menuliskan sebuah peristiwa itu dengan berita yang singkat, padat dan jelas itu. Itu yang menarik. Dan waktunya memang berita itu ada spasi waktu ya, yang tidak boleh kemudian peristiwanya hari ini terjadi kecelakaannya, misalnya ada kecelakaan sepeda motor, tiba-tiba dituliskan 10 hari kemudian, itu sudah basi. Itu pasti akan orang sudah tidak lagi butuh terkait dengan pengertian itu. Dan yang utama adalah bahwa di dalam berita-berita itu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada publik ya, yang harusnya itu berguna bagi khalayak. Maka media massa itu harusnya bersifat edukatif, jangan provokatif sebenarnya. Makanya di banyak negara maju itu media massa selalu digunakan sebagai pilar demokrasi itu. Pilar demokrasi yang seringkali justru sangat menentukan sebuah kualitas demokrasi itu loh. Sehingga media masalah yang kemudian bisa mengedukasi kepada publik terkait dengan wacana-wacana politik, wacana-wacana keagamaan, wacana-wacana pendidikan yang harus kita kita apa namanya apresiasi, kita perdebatkan gitu loh.
Sehingga dalam konteks itu media massa berfungsi untuk mengedukasi publik gitu loh. Jangan sampai kemudian media massa itu malah bersifat provokatif atau partisan itu loh, yang akhirnya kemudian hanya digunakan sebagai corong bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi kelompok yang lain. Ini pasti berbahaya sekali teman-teman sekalian, dan itu pasti akan menghasilkan berbagai fenomena konflik yang di kemudian hari bisa berdampak buruk gitu loh. Makanya Napoleon Bonaparte itu pernah berseloroh itu loh. Dia mengatakan bahwa saya lebih takut eh, dua media yang berperang ketimbang 1.000 tentara di medan massa itu. Artinya apa? Napoleon Bonaparte sadar betul bahwa dua media yang berperang saling konfrontatif, saling melempar saling memojokkan satu sama lain hanya atas dasar kepentingan yang berbeda itu akan berakibat buruk karena apa? Karena yang membaca tuh ribuan orang, ratusan ribu orang, sehingga akan mempengaruhi pikiran dan kesadaran itu. Tapi kalau tentara di medan laga kan sudah tahu langsung tahu tahu fisiknya itu. Sehingga ciri yang umum yang kedua ini harus kita kita pegang bahwa media massa itu harus berfungsi berguna bagi khalayak, mengedukasi publik. Dan yang ketiga, media massa selalu berusaha untuk memenangkan persaingan dengan media massa lain dalam hal merebut hati khalayak. Memenangkan itu bukan kemudian yang lain itu menjadi apa ya menjadi musuh, tapi menjadi partner dalam dalam memberitakan itu loh. Nah, selain tiga ciri di atas, masing-masing media juga memiliki ciri tersendiri. Misalnya, radio memiliki ciri hanya didengar sekali. Maka penyampaian pesan melalui radio harus juga memperhatikan ciri-ciri tersebut, karena hanya didengar sekali dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, eh, selain tiga ciri media massa itu, lalu apa kaidah di dalam bahasa Indonesia jurnalistik yang harus diperhatikan oleh kita semua? Nah, berdasarkan ciri umum media massa tersebut, maka paling tidak sebenarnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang seorang jurnalis di dalam menuliskan berita, menuliskan opini dan sebagainya. Yang pertama adalah akurat dan mudah dipahami. Ya kan? Jadi berita itu betul-betul punya akurasi, punya ketepatan dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan hoax, bukan berdasarkan dari informasi orang sumber yang betul-betul tidak bisa dipercaya. Maka seorang jurnalis itu harus betul-betul, kalau dalam bahasa fenomenologi itu adalah dusting ansih itu. Kembali kepada objeknya secara langsung. Jika terjadi sebuah tawuran massal, maka dia harus dekati peristiwa itu secara langsung, tanya pelaku-pelakunya, aktor-aktornya, di mana dan sebagainya. Jangan memberitakan sesuatu berdasarkan omongan orang. Kalau omongan orang ke orang, maka orang itu pasti bisa jadi manipulatif, nambah-nambah atau mengurangi. Maka seorang jurnalis itu harus harus betul-betul dusting ansih, kembali kepada objeknya secara langsung, dan ketika dia menyampaikan berita, maka kalimat yang digunakan itu harus mudah dipahami, mudah dimengerti. Message-nya, pesannya langsung bisa diketahui oleh masyarakat. Karena dia bukan buku ilmiah yang membutuhkan beberapa interpretasi atau sastra novel yang membutuhkan berbagai tafsiran itu. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia jurnalistik adalah singkat dan padat. Ini sebenarnya sesuai dengan pembahasan yang pertama tadi, karena media massa itu ruang space-nya itu terbatas, maka cara menyampaikan berita, cara menyampaikan opini itu juga harus singkat dan padat. Ya kan? Kenapa? Karena dalam satu halaman misalnya, itu mungkin harus ada banyak peristiwa yang mau disampaikan kepada masyarakat. Kalau satu halaman isinya cuma satu berita, monoton sekali media cetak itu. Itu pasti akan mudah mudah ditinggalkan oleh pembacanya itu. Dan seperti nulis opini juga pasti ada di, kalau teman-teman buka di halaman opini itu ada kolom kecil yang ditulisi redaksi menerima tulisan opini saudara, ya kan, dengan syarat maksimum 800 kata atau 4.500 karakter. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa
di media itu untuk menulis opini itu space-nya terbatas. Kalau kalian menulis 1000 kata, maka itu akan menyulitkan redaktur atau redaktur opini misalnya untuk melakukan editing, mengurangi dari 1000 kata untuk menjadi 800 kata, 200 kata yang kemudian dihilangkan. Itu kan memberatkan sebenarnya itu. Sehingga perlu ada apa namanya pemahaman yang baik dari teman-teman ketika mencoba mengirimkan tulisan di media massa. Yang ketiga adalah menarik. Ya, menarik itu bisa dari apa? Dari judulnya. Judulnya menarik sehingga orang pengen membaca lebih lanjut dari itu sehingga dia membeli atau melakukan download berita itu. Syarat akurat dan mudah dipahami merupakan syarat utama sehingga tidak boleh diabaikan demi memenuhi syarat lainnya itu. Sehingga teman-teman harus memperhatikan. Apa sih yang disebut akurat? Tadi saya sudah sampaikan, akurat itu tepat. Penggunaan kata atau kalimat haruslah benar-benar tepat untuk menggambarkan fakta atau maksud penulisnya itu. Selain tepat terhadap objeknya, tetapi juga penggambaran atas peristiwa itu juga dilakukan dengan cara yang tepat, tidak tidak membutuhkan banyak interpretasi. Akurat ini mau diwujudkan dalam bentuk pemilihan kata yang tepat, penggunaan istilah yang tepat, penggambaran fakta secara tepat, bahkan penyimpulan harus tepat. Sehingga seorang jurnalis itu biasanya punya perbendaharaan kosakata yang melimpah. Bahkan seringkali terjadi eh, di media massa itu muncul kata-kata baru, diksi-diksi baru yang oleh oleh apa namanya badan bahasa ya. Badan bahasa itu akhirnya itu kemudian dicoba ditelaah sehingga muncullah istilah baru yang diakui oleh ejaan yang disempurnakan. Nah, kadang-kadang justru bahasa-bahasa kalimat-kalimat baru itu kata-kata baru itu sering muncul di media massa. Agar bisa menulis akurat, maka pengumpulan fakta harus juga akurat. Seorang jurnalis tidak boleh hanya mendengar dari orang lain. Kalau perlu ya cari sumbernya secara langsung atau mungkin saksi secara langsung itu. Sehingga itu jadi betul-betul akurat. Jangan hanya katanya. Kalau katanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi agar bisa menulis akurat, maka pengumpulan fakta harus akurat. Harus memilih sumber yang tepat. Melihat, membaca, mendengar, mencatat, merekam, dan menganalisis secara akurat. Sehingga kemudian dilakukan check and recheck agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sehingga ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang jurnalis itu loh. Ya kan, untuk agar supaya akurat maka check and recheck penting. Dibaca lagi supaya nanti ketika sudah dicetak itu tidak salah dalam penggunaan kalimat atau pemilihan katanya tidak salah. Kalau itu salah maka itu bisa berakibat fatal bagi persepsi pembaca terhadap peristiwa yang ditulis oleh jurnalis. Misalnya, kalau teman-teman menulis penulisan nama orang, jika salah menulis satu huruf saja, terkadang sudah menjadi nama orang lain, dan itu bisa kemudian narasumber itu bisa komplain bahwa bukan saya yang ngomong, misalnya nulis Listiono ditulis Listiani misalnya, ketika dikonfirmasi, saya nggak pernah ngomong itu, nah itu Pak, itu Listiani bukan Listiono, itu kan begitu. Jadi harus teliti teman-teman sekalian. Jangan sampai salah menulis nama, menulis alamat, menulis tempat, menulis gelar dan pangkat seseorang yang belum naik haji tiba-tiba tulis Haji Listiono Santoso misalnya. Saya pernah diwawancari oleh sebuah media tiba-tiba nama depan saya ditulis Haji Listiono Santoso. Saya komplain, lo kok kata haji di depan saya? Itu doa Pak. Kalau nggak doa itu bisa jadi calon juara harapan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ada banyak hal yang betul-betul teliti agar akurasi penulisan itu benar-benar diperhatikan. Tidak hanya nama orang, apa namanya, gelar, pangkat, umur, alamat, penulisan angka misalnya harus agar dihindari menulis kata yang puluhan, ribuan, jutaan
yang seterusnya karena tidak menunjukkan jumlah yang akurat itu. Hindari menulis ukuran yang tidak baku. Misalnya banjir sebatas lutut orang dewasa itu. Jarak tempuh 30 menit itu nggak baku itu. Ya kan? Hindari menulis kesimpulan sifatnya induktif. Misalnya karena 10 dari 1000 pedagang menyatakan resah, maka ditulis pedagang pasar resah itu. Padahal itu kasuistik. Ya kan? Hanya 1-2 orang. Itu kalau kemudian ya sama seperti kalau 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 kita selalu mengklaim rakyat marah, orang akan tanya rakyat yang mana, ya kan? Anda hanya membuat klaim saja di situ tuh. Ya, hindari penulisan kesimpulan sifatnya induktif. Penulisan secara akurat harus tercermin dalam tulisan secara keseluruhan. Misalnya kalau kita menulis ada 2 bandar narkoba tertangkap, maka fakta yang kita kemukakan harus menunjukkan bahwa orang tersebut memang bandar itu. Jangan sampai justru faktanya menunjukkan orang tersebut hanya menjual 50 butir Lexotan itu, atau 50 butir Neuralgin itu. Jadi yang dijual adalah obat-obat yang memang boleh beredar dan hanya 50 butir misalnya. Bagaimana mungkin disebut bandar? Kalau dia bandar berarti dia mengedarkan ribuan ton, ya ribuan kilogram narkotik misalnya. Nah, hal seperti ini sepele, teman-teman sekalian. Tetapi ini harus membutuhkan ketelitian dan kejelian teman-teman sekalian ketika suatu saat akan menjadi seorang jurnalis. Nah, ini sebenarnya bisa di apa namanya? Dilakukan dengan latihan terus-menerus itu loh. Makanya seorang jurnalis, misalnya reporter awal ketika dia mau jadi seorang jurnalis itu biasanya memang sering menghadapi tekanan yang begitu luar biasa ya oleh senior wartawan seniornya dimaki-maki dan sebagainya itu ya wajar karena memang itu menjadi salah satu indikator bahwa membiasakan diri supaya akhirnya orang itu menulis dengan cara yang baik. Kemudian apa namanya syarat yang lain adalah mudah dipahami. Selain akurat, kata atau kalimat yang digunakan haruslah yang mudah dipahami oleh khalayak. Maka kata atau kalimat yang digunakan harus memenuhi syarat sederhana, tidak ambigu atau mengandung pengertian ganda itu. Sekali lagi, ini media cetak, ini media massa, bukan jurnal-jurnal ilmiah yang memang harus membutuhkan berbagai tafsiran terkait dengan tulisan-tulisan itu. Tidak terdapat kontaminasi. Yang disebut dengan sederhana artinya adalah menggunakan kata atau kalimat yang biasa digunakan khalayak itu loh. Ya kan? Ingin menjelaskan misalnya terjadi kekacauan sosial karena ada konflik masyarakat, tiba-tiba nulis turbulensi sosial terjadi itu. Lah orang-orang bingung yang disebut dengan turbulensi itu apa? Akhirnya orang harus men-tracing pengertian turbulensi, cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, cari di Google turbulensi itu apa? Oh, ternyata turbulensi itu adalah kekacauan juga. Tapi kan kemudian tidak semua khalayak memahami itu. Jadi sederhana itu adalah menggunakan kata atau kalimat yang biasa digunakan oleh khalayak. Boleh menggunakan kata atau istilah bahasa asing atau bahasa daerah jika kata dan istilah tersebut lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa Indonesia. Biasanya kalau menggunakan bahasa asing, maka dia dengan huruf miring, gitu loh. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah tidak ambigu. Artinya kata atau kalimat yang digunakan tidak mengandung pengertian ganda. Karena kata atau kalimat ambigu membuat penyampaian fakta tidak akurat dan sulit dipahami. Dan kemudian mungkin pembaca akan memahami dengan cara yang berbeda. Sehingga ini disebut dengan misinformasi. Wartawan ingin menyampaikan A, khalayak kemudian memahami B itu loh. Ini kan misinformasi. Nggak boleh. Hal seperti itu harus dihindari itu loh. Misalnya istri histeris, suami bunuh diri misalnya. Nah kan ini aneh. Apakah apakah suaminya itu bunuh diri diakibatkan karena istri histeris atau istri histeris itu akibat suaminya bunuh diri itu. Sama seperti habis habis kencing harap disiram. Itu kan bisa jadi ambigu. Kenapa? Siapa yang mau disiram? Kencingnya atau orangnya itu loh. Nah, cara menulis seperti itu juga seringkali perlu kita perhatikan.
Masuk masjid bawa HP harap dimatikan, masuk masjid yang bawa HP harap dimatikan gitu. Nah itu kan ambigu, yang dimatikan apanya? Yang masuk masjid orangnya atau HP-nya itu? Hal seperti ini yang yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Ada juga misalnya, kalimat yang kalau dipahami jadi masalah, zakat untuk musola kebanjiran. Ini kan ini konteksnya apa? Sasarannya apa? Ini zakatnya diperuntukkan untuk musola yang sedang kebanjiran atau zakatnya sendiri, zakat yang dibayarkan oleh muzaki, pembayar zakat ya, itu, kebanjiran gitu loh, karena diletakkan di bawah meja misalnya. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian supaya penulisan kalimat itu tidak bersifat ambigu. Selain akurat juga harus tidak ambigu, tidak multitafsir lah. Kontaminasi kalimat, yang dimaksud dengan kontaminasi kalimat adalah, kontaminasi kalimat itu bisa terjadi karena penempatan kata yang tidak tepat, atau karena percampuran kata yang tidak pas. Ya, contoh penempatan kata yang tidak tepat adalah Menteri Sosial kepada wartawan mengatakan, imunisasi polio wajib dilakukan setiap balita. Nah, ini kan tidak tepat sebenarnya. Menteri Sosial kepada wartawan mengatakan, biasanya kan menulis kepada wartawan, Menteri Sosial mengatakan bahwa imunisasi polio wajib dilakukan setiap balita. Nah, makanya cara menulis kalimat ini supaya betul-betul informatif, di dalam penulisan jurnalisme, itu harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Nah, contoh kata-kata yang bisa jadi tidak pas, ini nanti monggo teman-teman sekalian nanti bisa mencari di media massa yang kalian baca, contoh percampuran kata yang tidak pas. Seperti sementara orang mengatakan bahwa pemerintahan SBY sekarang rapuh misalnya. Untuk sementara waktu, titik-titik, selain daripada itu, titik-titik, dan sebagainya. Nah, sehingga tugas bagi teman-teman yang kuliah bahasa Indonesia jurnalistik di kelas A dan B adalah di kelas hari Jumat itu adalah coba kalian cari contoh-contoh percampuran kata yang tidak tepas, tidak pas, tidak tepat di media massa yang kalian baca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, sehingga intinya adalah bahasa Indonesia jurnalistik itu adalah eh, ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan berita maupun opini dengan tetap menggunakan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, karena setiap media massa itu punya karakter yang berbeda satu sama lain, maka bahasa Indonesia yang digunakan pun juga seringkali terkait dengan gaya selingkungnya masing-masing media. Meskipun mereka Meskipun mereka punya gaya selingkung yang berbeda, tetapi tetap menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan kuliah kita di pertemuan ketiga. Nanti juga akan saya tampilkan pada pertemuan yang lain. Matur suwun, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.